saya pegang ini bukan air biasa. Warnanya bening, tetapi penuh manfaat. Ya, ini adalah hasil penyulingan dari daging buah pala. Bukan daging buahnya, biji pala. Ya, biji pala yang sudah dikeringkan, disuling, lalu didapatkanlah minyak yang sangat bening ini yang punya manfaat. Tentunya kita ingin berbincang lebih jauh lagi bagaimana sih prosesnya. Kemudian dari sisi ekonomisnya, ada nggak keuntungan dari memproses biji pala sampai menjadi seperti ini. Nah, ini 2 liter, ini tentunya membutuhkan bahan baku yang cukup banyak. Paling tidak, kalau saya dapat informasi, untuk mendapatkan 2 liter itu dibutuhkan bahan baku sekitar 24 sampai dengan 30 kilogram bahan baku, sampai mendapatkan 2 liter minyak atsiri pala. Artinya untuk mendapatkan 1 kilo itu dibutuhkan 12,5 kilogram biji pala. Oke, kita akan berbincang lebih jauh lagi bagaimana prosesnya dan bagaimana dari sisi ekonomisnya menguntungkan apa tidak. Di depan saya sudah ada Bapak Pongki, ya. Pongki sebagai beliau bukan saja sebagai penangkar benih pala di sini, tapi juga beliau berusaha untuk memberikan nilai tambah yang lebih banyak lagi dari buah pala. Kita akan berbincang, ada Pak Pongki, kemudian ada Bapak Kepala Balai Penerapan Standar, dan tentunya kita ingin menstandarkan ini supaya betul-betul bisa diketahui bahwa apakah minyak asri ini sudah memenuhi standar apa tidak. Mungkin silahkan Bapak Kepala Balai dulu, silakan. Ya, saya mencium aromanya ini luar biasa, aroma pala, dan kalau saya pegang juga ini bukan seperti air, Pak. Ada alat dengan hangat gitu kan. Nah, ini menguatkan ataupun menjadi pemicu kita untuk lebih semangat lagi barangkali. Apalagi kalau pagi hari ini, Pak. Dingin-dingin, Pak, ya. Dingin-dingin ini. Tambah segar, Pak, ya. Segar. Ini juga meningkatkan kebahagiaan. Coba membangun emosi di dalam tubuh kita. Emosi tentunya emosi yang positif. Emosi positif. Nah, jangan emosi yang lain. Yang jelas ini produk unggulan yang perlu kita tingkatkan lagi volumenya, kualitasnya, dan tadi disinggung SNI-nya. Kita akan analisa dulu ya nanti ya. Apakah ini sudah masuk standar SNI nasional tentang minyak atsiri pala atau belum? Bapak sudah pernah melakukan analisa ini? Kalau analisa belum, tapi kalau untuk uji sampelnya saja yang sudah. Hasilnya memang cukup. Sudah memenuhi standar belum? Memenuhi standar. Menurut para konsumen, Pak, ya. Tapi menurut hasil lab belum. Kita perlu Pak Pongki, kira-kira dari mana awal ide dari Pak Pongki ini untuk memanfaatkan, kan di sini kan pasti ada daging pala yang kualitasnya A, dan tentu saja yang kualitas yang off care juga, yang kualitas yang rendah itu pasti lebih banyak lagi. Dari mana Pak Bapak mulai berpikir untuk membuat mengolah daging buah pala, biji pala yang kualitasnya itu yang kurang bagus? Sebetulnya begini, Pak, ya. Awalnya saya sendiri tidak tahu bahwa pala ini bisa diproses untuk dijadikan minyak atsiri. Tapi pada saat itu, Pak, kejadian yang terjadi di Pulau Banda ini, kebanyakan pala gugur waktu di bulan-bulan tertentu ya, Pak. Khususnya bulan Mei. Jadi saya juga berpikir untuk apa pala gugur ini kalau dijual nggak dimanfaatkan laku, nggak dimanfaatkan. Terus kita kedatangan tamu pada saat itu dari BTP. Balai BPPT atau BPTP? BTP ya, Balai Teknologi Pertanian dari Jakarta. Di Jakarta ya, di pusat ya. Terus kita bincang-bincang sampai akhirnya larinya ke sampai pala muda yang gugur itu. Terus ada salah satu beliau namanya Pak Amos ya, sama Pak Agus yang mendorong bilang Amos sama Pak Agus. Pak, kalau ada pala begitu nggak usah dibuang, itu ada harganya. Ya maksudnya ada harganya gimana? Kita proses jadikan minyak gitu. Terus kalau jadikan minyak tuh bagaimana cara mengelolanya? Sudah sabar begini. Nanti kita balik ke Jakarta, kita akan konsultasi Jakarta untuk pengadaan alat penyuling.
Dari situ awalnya atau sampai berapa bulan berlanjut terus alat itu datang kontaknya. Dapat ya. dapat. Nah, Dapat langsung diproses, Bapak Langsung, menghasilkan dan kualitasnya Iya, sudah diuji. sudah diuji. Tinggal ditindaklanjuti iya. saat ini. Berarti alat yang Bapak dapat tahun berapa itu sampai sekarang masih Iya, gini, Pak? Belum sampai pernah diganti. diganti. Iya. Yang diganti cuma satu boiler kettle uapnya aja. Kettle. Itu meledak. Karena udah terlalu lama juga, terus udah terkikis ya di bagian dalam tuh udah tipis mengkali ya. Permasalahan yang paling utama apa Pak sebenarnya dalam memproduksi ini? Apakah dari bahan bakunya kah atau dari bahan bakarnya? Bahan bakarnya kah? Ataukah tenaga kerjanya kah? Atau dari sisi pemasarannya? Nah, itu dari semua sisi pemasarannya aja. Oh, dari sisi Kalau untuk pemasarannya. lain-lain penyediaan bahan baku cukup, tenaga kerja juga cukup ya, dan bahan bakarnya juga cukup. Cuma masalah pemasarannya, pasarnya aja. Promosinya perlu Promosi, dikuatkan. ya. Bapak Nah, ini. memang saya juga menyadari ya, kita belum berani bertindak terlalu jauh karena prosedur yang ini belum kita laksanakan ya, macam pengujian ini, pengujian ini. Oh, izin-izinnya. Nah, izin-izinnya itu juga itu. Jadi kendalanya masih di situ. Artinya dari perdagangan juga harus turun. Iya, di Perindak. Perindak juga harus memang turun. ada kekurangan untuk Papongki sebagai produsen karena selama Papongki berupaya minyak atsiri ini, saya lihat ini belum ada tanggapan serius dari di Perindak. Ya, padahal seharusnya ini hal-hal gini ya Bapak sudah melaporkan perlu dipromosikan. mengenalkan atau mempromosikan. Informasinya belum sampai ke Kebetulan sana, kemarin dulu dari Deperindak ada datang, terus saya langsung Langsung sampaikan. Nah, terus akan dikeluarkan NIP-nya dulu. NIB-nya. Iya, terus mereka akan bantu NIB-nya. Setelah NIB jadi, nanti saya akan mengajukan diri ke Balai POM. Iya, itu dia aturannya memang ada dua izin yang dan penting. tentunya izin itu keluar juga harus ada analisis. Analisis. Iya, ada analisis kandungannya. Iya. Nah, ini nanti mungkin kita akan ikut serta nanti. ikut serta punya peran lah. Iya. Karena BSIP ini kan Kolaborasi lah. standar, Iya. jadi Kolaborasi, buat distandarkan Iya. dulu. Karena kita ini kan dari standar, tentunya produksi hasil petani juga kita harus melihat sampai ke situ. Nanti kita akan ambil sampelnya, kemudian kita bawa ke Ambon, kita akan Diuji. analisis. Iya. Hasil analisis mungkin kita akan sampaikan lagi ke Bapak nanti. Iya, Pak. Saya mau tanya satu lagi dulu Pak Iya. untuk Papongki. Artinya ini ketika kita ke kebun koleksi pala di Sukabumi, Iya. di situ juga ada tempat penyulingan. Terus kita belajar waktu itu ke sana. Ketika mereka melakukan penyulingan minyak atsiri, minyak pala ini tuh waktu itu standar harga 1 kilo itu 900.000 Pak. Oh, Di sana. Itu tidak salah itu tahun 2013 atau 12 itu di Iya. sana. Iya. Di sana yang saya lihat ada agak beda dengan Papongki di sini tentang terkait bahan baku. Di sana itu ada daun-daunnya dimasukkan, jaga-jaga ranting-rantingnya juga pun dimasukkan, sama kulit-kulit yang sudah dibelah yang tidak dipakai dimasukkan. semua limbah pokoknya jadi semua limbah minyak. dijadikan minyak. Terus di situ tidak salah itu dia punya ketel itu kan hanya muat 500 kilo. Papongki 200 ya? 200. 500 kilo itu tidak salah waktu itu dia keluar berapa liter itu. Saya tidak ingat lagi, tapi yang saya pertanyakan itu apakah Papongki juga melakukan bahan bakunya seperti itu atau hanya biji pala toh Hanya atau biji kulit? pala. Itu berarti pasti kandungannya ada beda, Pak ya. Ya, pasti artinya secara kasat mata kita lihat saja kita udah bisa tahu berarti ada beda dong. Iya. Antara daun sama dia punya ranting-ranting tambah dengan kulit kan ada beda dengan biji pala toh. Iya. Kan seperti itu. Sumber yang tersedia biji, kulit, kemudian apalagi Daun. ini pangkas-pangkas. Tidak Pak, Tapi daun daun yang Pak kering. ya. Daun kering. yang gugur Menurut itu pengetahuan saya daun yang gugur yang harus diproses. Yang gugur. Bukan kita daun kering. Iya, tidak kualitasnya petik Pak. Jadi yang kuning yang gugur sampai yang kering. yang di bawah Iya. memanfaatkan aja. Iya. Oke juga begitu. Jadi di Oke. kebun induk di sana itu tidak ada daun satupun di bawah pohon. Iya, di bawah pohon. Tidak ada. Disapu bersih. Betul. Kayak gitu. Iya. Iya. Yang perlu kita perhatikan kan satu nilai ekonomi Pak ya. Iya. Jadi inputnya berapa, tenaga kerjanya berapa, sampai hasilnya berapa. Iya. Nah kalkulasi Bapak kira-kira itu masih masuk belum? Masuk Ketimbang ekonomis antara- belum? iya. Biaya dengan hasil gitu kan ini kan mengambil ini apa? mungkin Pak saya juga Nah, mungkin coba. karena
peralatannya itu kan bantuan Pak ya. Iya, iya. Bantuan. Kalau Bapak menghitungnya tidak memasukkan itu sebagai biaya, invest, mungkin Bapak merasa untung. Ya, Tetapi kalau seandainya ada orang yang ingin mengembangkan usaha ini, dia modalnya semua untuk pembuatan alat, tentunya beda lagi Pak. Ini sekarang mungkin Pak Pongki bicara dari sisi ekonomisnya di luar biaya operasional aja yang operasional keluar, aja. bukan biaya tetap kan? bukan biaya tetapnya. Biaya operasionalnya aja. Mungkin yang Pak bisa berat. Ya kalau untuk nilai ukurnya memang cukup bisa inilah bagus Pak ya. Berbeda sekali. Sebab begini ya, saya nilai dari hasil harga yang sudah ditetapkan untuk penjualan ini dibanding dengan kita jual pala yang belum jadi atau pala kering, ini lebih untung jauh sekali ya. Artinya kalau 12 kilo Pak, untuk pengembangan 12 kilo kan cuma harga 890 4.000 kali 12. Bukan. Ini kan yang off care ini yang Iya, Pak, paling maksudnya ketika ini yang off care itu kan cuma 330-an. Kita bandingkan 30.000 dari per yang kilo. berkualitas sama yang off care. Ternyata yang off care hasilnya lebih menjanjikan daripada Ya, off care kan cuma 30-an per kilo, Pak ya. 30-an per kilo. Jadi kalau petani daripada menjual pala yang off care keluar ke mana lebih baik lebih manfaatkan ini karena nilainya lebih besar. Artinya Sanggup Bapak ya, membeli 30-40 ribu sanggup ya? Sanggup. Itu. Nah, yang kalau memang yang penting saya itu izin semuanya sudah berjalan, baru kita bisa proses untuk menambah lebih besar lagi. Mungkin kita akan berusaha untuk. Artinya prospek untuk pengembangan ini itu masih sangat terbuka Pak. Bukan saja terbuka untuk maksudnya Bapak meningkatkan kapasitas olahannya, tapi prospek juga untuk petani-petani lain ataupun industri lain untuk mengembangkan ini. Sekarang kalau seandainya ada lagi petani-petani ataupun pengolah-pengolah yang ingin mengembangkan, Bapak bersedia nggak untuk memberikan ini? Sudah dua orang yang saya bantu untuk membantu mereka mengembangkan hasilnya, tapi mereka sendiri kurang begitu tanggap, akhirnya putus di jalan. Mundur lagi. Bapak tidak tanyakan apa penyebabnya Pak? Ya penyebabnya sih ada. Mereka mungkin ingin lebih cepat. Instan pingnya instan. Iya, maunya instan. Sabar Pak ya. Sabar Bapak, ini orang sabar, orang tangguh ini. Padahal pala ini dari daun sampai buah biji semua dimanfaatkan. Cuma petani saja yang belum jalankan secara baik. Mudah-mudahan berapa menit lagi. Ya. Mungkin dari Bapak ada lagi yang mau ditambahkan lagi. Yang jelas tadi nanti diuji, kemudian hasil ujinya untuk di label nanti di sini. Ada NIB-nya, ada persyaratan yang lain, baru Bapak pasarkan. Jadi pasarkan baik di Banda maupun sebagai oleh-oleh ya, sebagai produk unggulan souvenir, maupun ke Ambon atau ke luar daerah. Tinggal kita masalkan dengan media Pak, media sosialnya, media yang ada di sini harus kita angkat lagi lebih kuat lagi. Itu saya yang mau begitu. Hilirisasi ini punya makna, punya manfaat untuk meningkatkan tadi ekonomi dan daya saing komunitas lokal di Banda ini. Gitu. Ya insya Allah bisa go internasional lebih bagus lagi. Bapak kan dari sana. Dikenalkan di daerah sana. Tentunya Pak, ini minyak atsiri punya manfaat yang paling besar Pak ya. Kalau di orang kena flu mungkin digosok. Jangankan kena flu, saya pernah kena Omikron. Sembuhnya cuma nyium aroma ini saja sembuh. Tidak perlu lama-lama. Jadi Pak, kebetulan ada kepala BSIP, ini kesempatan untuk dibantu supaya izin-izin Bapak tuh bisa terlaksana, prosesnya bisa berlanjut. Siap. Terima kasih. Sukses Pak ya. Terima kasih Pak. Kerja bersama, sukses selalu untuk Maluku. Terima Kita kasih harus banyak, lebih Pak. baik. Oke, terima kasih. Terima kasih banyak. Kalau balik Itu saya bangga menjadi petani pala. Oke.